6 masalah saat umroh yang jarang dipikirkan oleh jamaah. 1. Tersesat. Ini adalah hal yang paling sering terjadi, karena itu untuk mencegahnya Anda perlu menyimpan nomor pimpinan kelompok atau mutawif dan beberapa rekan umroh Anda di HP dan di buku catatan kecil yang selalu dibawa kemana-mana agar memudahkan Anda. 2. Belum berniat umroh padahal sudah melewati mikot. Hal yang bersifat teknis ibadah umrah seperti rukun-rukun umroh, seharusnya Anda kuasai dengan cara mencari informasi seputar umrah jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan. Terdapat situasi di mana jamaah lupa belum berniat umroh padahal ia dan rombongannya sudah melewati mikat. Oleh karena itu yang perlu Anda lakukan adalah melapor kepada mutawif. Dengan begitu Anda bisa diantarkan lagi ke tempat mikat untuk berniat umrah. Niat adalah rukun terpenting, sebab tanpa niat ibadah umrah Anda tidak sah. 3. Keliru tempat saat memulai tawaf dan sa'i. Kadang jamaah yang kurang memahami tata cara pelaksanaan rukun umrah, tidak mengerti bahwa ada tempat khusus untuk memulai tawaf dan sa'i. Sehingga mereka melakukan tawaf tidak dari Hajar Aswad, melainkan dari sembarang tempat. Ada beberapa yang melaksanakan sa'i dari Bukit Marwah, karena tidak paham di mana posisi start sa'i. Inilah pentingnya peran seorang mutawif atau pembimbing umroh untuk memberitahu kepada jamaah bagaimana melaksanakan rukun umrah dengan benar, termasuk di mana memulai tawaf dan sa'i. 4. Setelah tawaf pulang ke hotel dan membuka kain ihram. Ini adalah hal yang sering terjadi padahal masih ada rukun umrah yakni sa'i dan tahallul supaya umrah mereka sempurna. Jamaah beranggapan bahwa tidak mengapa istirahat dan melepas kain ihram. Padahal ini tidak boleh dilakukan tetapi, ada solusinya mutawif dapat memberitahukan kepada jamaah untuk memakai kembali kain ihram mereka, lalu mereka dapat melakukan sa'i dan tahallul. 5. Batal wudhu saat tawaf atau sa'i. Apabila Anda batal saat tawaf, maka Anda dapat mengambil wudhu dan kembali melakukan tawaf, dengan mengulang di putaran yang Anda batal tersebut. Contoh Anda batal di putaran ketiga, maka Anda tinggal menambah dari hitungan ketiga dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena tawaf tingkatannya sama seperti salat, sehingga jika Anda batal, Anda wajib berwudhu, baru bisa melanjutkan tawaf. Lain dengan sa'i, yang tidak mensyaratkan jamaah untuk suci dari hadat. Sehingga jika Anda batal wudhu tidak perlu mengambil wudhu kembali, lokasi untuk pelaksanaan sa'i juga berada di perbukitan, tidak di dalam masjid seperti tawaf. 6. Jamaah wanita mengalami haid. Jika Anda tiba di tanah suci, lalu mendapatkan haid, maka Anda tetap bisa melaksanakan rukun umroh dimulai dari ihram sampai tahallul. Hanya saja, Anda harus menunda tawaf, sebab tawaf mensyaratkan untuk suci dari hadas kecil maupun besar sedangkan rukun yang lain tidak. Anda dapat menundanya hingga haid berhenti. Tetapi jika Anda sudah akan tertinggal kelompok yang akan bergerak ke tempat lain, misal ke Madinah, maka Anda bisa pergi sementara waktu, dan kembali lagi ke Makkah untuk melaksanakan tawaf setelah kondisi Anda suci. Jika sampai hari kepulangan Anda belum ada tanda-tanda akan selesai haid, padahal tidak bisa safar lagi untuk umroh sebab jauhnya tempat dan biaya, maka gugurlah kewajiban syarat saat tawaf yaitu suci dari hadat besar. Anda bisa masuk Masjidil Haram dan melakukan tawaf, dengan menggunakan pembalut yang aman sehingga tidak ada darah haid yang bertebaran.